Apa jadinya jika kamu terjebak dalam satu hari yang berulang-ulang, dan kamu tidak bisa keluar dari situ? Tentu itu akan jadi sesuatu yang membosankan dan membingungkan. Atau bahkan mungkin itu akan jadi sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Tema putaran waktu tidak hanya mengupas unsur time travel yang ada pada sebuah film, tapi juga mengupas berbagai kisah unik di dalamnya. Ada yang karena serangan alien, karena tempat misterius, karena mesin waktu, atau hal yang lainnya. Berikut ini ada daftar film terbaik tentang putaran waktu yang diulang-ulang. Yang pertama ada Edge of Tomorrow. Ceritanya manusia sedang dijajah oleh alien dan sebagian wilayah di bumi telah dikuasai oleh makhluk asing tersebut. Umat manusia berusaha mati-matian untuk memerangi para alien itu. Tapi alien di film ini nampak sangat cerdas. Apalagi dengan ukuran tubuh yang berkali-kali lipat, lebih besar dari manusia, membuatnya sangat kuat dan gerakannya juga cepat. Suatu ketika, ada seorang prajurit bernama Keats yang terpaksa harus terjun ke peperangan padahal ia tak punya kemampuan sama sekali. Jadi sebenarnya bisa dibilang Keats ini hanya salesman senjata perang gitulah. Tapi karena suatu alasan dia disuruh terjun ke medan pertempuran. Alhasil dirinya meninggal dalam hitungan menit. Anehnya, setelah ia meninggal, Keats malah terbangun kembali tepat sebelum perang itu dimulai. Dari situ Keats mulai mengulang waktu di hari yang sama setiap kali ia meninggal. Dengan kemampuannya yang misterius itu, Keats harus mencari cara untuk memenangkan peperangan dan keluar dari putaran waktu tersebut. Menurut saya film yang satu ini keren banget dan merupakan film terbaik dengan tema putaran waktu. Yang kedua ada Groundhog Day. Film keren satu ini fokus pada genre komedi. Dan seperti film komedi kebanyakan, filmnya akan sangat menggelitik di awal, lalu mengharukan di akhir. Sang tokoh utama bernama Phil. Phil adalah seorang pembawa berita ramalan cuaca yang cukup terkenal, eksentrik, dan sombong. Hari libur Groundhog telah tiba. Phil dan timnya ditugaskan untuk berangkat ke desa Pangsutoni dan menyiarkan berita tentang ramalan cuaca dari sana. Buat teman-teman yang nggak tahu, groundhog itu sejenis marmut yang banyak ditemukan di Amerika Utara. Bahasa Indonesianya itu babi tanah. Hari Raya Groundhog adalah hari yang dirayakan pada tanggal 2 Februari di Amerika Serikat dan Kanada. Menurut cerita rakyat, jika cuaca berawan ketika groundhog muncul dari liang, maka musim semi akan datang lebih awal. Phil menjalankan tugasnya seperti biasa sebagai seorang reporter dengan meliput acara groundhog yang ada di sana. Tapi anehnya setelah Phil tidur dan bangun di keesokan harinya, ia seperti kembali mengulang hari kemarin, yaitu hari perayaan groundhog. Dari situ Phil mulai mengulang hari yang sama setiap pukul 6 pagi. Phil yang kebingungan mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut. Apa Phil akan berhasil? Ada pesan moral yang cukup bagus dari film ini. Menurut saya, film ini tidak hanya membahas mengenai tema time travel di dalamnya, tapi berusaha menyampaikan suatu pesan kepada kita. Jika kamu merenungkan kembali, mungkin saja kita menjalani hari-hari yang sama seperti Phil. Harus ada tindakan untuk mengubahnya. Yang ketiga ada Looper. Di masa depan, dunia berubah sangat drastis di mana mesin waktu sudah jadi hal yang biasa. Badan penegak hukum yang baru dibentuk untuk mengatasi hal itu. Di sana terdapat sekelompok agen khusus yang bertugas untuk mengeksekusi berbagai orang misterius yang dikirim dari masa depan. Para agen itu disebut dengan looper. Tidak diketahui siapa nama orang dari masa depan yang harus dieksekusi dan kenapa mereka dieksekusi. Tapi yang jelas, looper tidak boleh melepaskan targetnya. Suatu ketika, ada seorang looper bernama Joe yang tak sengaja melepaskan target eksekusinya. Sejak saat itu ia jadi buronan dan harus mencari tahu kebenaran di balik pekerjaannya sebagai looper dan siapa sebenarnya target buronan miliknya. Menurut saya film ini cukup seru, karena selain ada elemen time travel di dalamnya, Looper juga menyajikan action dan misteri tentang mesin waktu dan tujuan sejati dari misi para looper. Yang keempat ada Source Code.
Setelah menjalani sebuah misi militer, Kapten Coulter terkejut saat terbangun dengan memakai tubuh orang lain. Ia terbangun di sebuah kereta yang terdapat bom di dalamnya. Ternyata, Coulter sedang berada dalam sebuah percobaan atau eksperimen di mana pikiran Coulter dapat berpindah ke tubuh orang lain untuk tujuan tertentu. Ia jadi sangat bingung dan tak tahu tentang apa yang sedang terjadi karena setiap kali ia mati, Coulter akan mengulang waktu. Namun Coulter punya misi yang lebih penting, yaitu menemukan bom yang ada di dalam kereta dan menangkap sang pelaku pengeboman dalam waktu 8 menit. Mungkin hanya dengan cara itu Coulter bisa bebas dari putaran waktu dan mengetahui kebenaran di balik semua ini. Salah satu film putaran waktu terbaik menurut saya, karena misteri yang ada di film ini cukup bikin bingung di akhir film. Ketika saya sudah selesai menonton film ini, jujur saja saya masih agak bingung dengan apa yang sedang terjadi pada endingnya. Karena awalnya saya pikir ini cuma film time travel biasa. Tetapi setelah melihat endingnya, sepertinya film ini bicara soal dunia alternatif lain. Kalau kamu bisa menjelaskan endingnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Yang kelima ada Triangle. Film yang satu ini lebih berpusat pada genre thriller. Buat teman-teman yang suka film-film bertema psikopat-psikopat gitu, cocok nih nonton film kayak gini. Tokoh utamanya adalah seorang wanita bernama Jess. Suatu hari Jess pergi liburan naik perahu bersama teman-temannya. Tak disangka di tengah jalan, perahu tersebut mengalami kecelakaan sehingga Jess dan teman-temannya harus mencari bantuan kepada kapal lain yang kebetulan ada di dekat mereka saat itu. Tak disangka, ternyata kapal tersebut menyimpan sebuah bahaya yang tersembunyi. Dari awal, Jess sudah merasa ada yang aneh dengan kapal ini, seolah dia pernah berada di situ. Kapal yang nampak masih baru tersebut terlihat kosong dan sepi, tapi sebenarnya mereka tidak sendirian. Ternyata di kapal itu ada seorang pembunuh bertopeng yang berusaha menghabisi mereka satu persatu. Hanya Jess yang mampu mengakhiri teror tersebut. Sama seperti film Source Code sebelumnya, saya agak bingung ketika melihat ending dari film ini. Saya agak nggak paham tentang apa yang coba disampaikan di ending film ini. Buat teman-teman yang paham, coba tulis di kolom komentar ya. Yang keenam ada Time Crimes. Sama seperti film sebelumnya, yaitu Triangle, film ini juga berpusat pada genre thriller. Hector dan istrinya baru saja pindah rumah. Rumah barunya yang berada di dekat hutan nampak damai dan nyaman untuk ditinggali. Suatu sore Hector sedang meneropong halaman rumahnya. Tak disangka ia melihat seorang wanita telanjang sedang berada di tengah hutan. Karena penasaran, akhirnya Hector mencoba menghampiri wanita tersebut. Saat itulah Hector mulai terjebak ke dalam mesin waktu dan harus melepaskan diri dari dirinya yang lain. Ya betul, dirinya yang lain. Jadi kayak ada duplikatnya gitu. Sebenarnya temanya mirip dengan film sebelumnya. Cuma menurut saya film ini masih lebih bagus dari film sebelumnya, yaitu Triangle. Banyak orang dan juga para kritikus film menilai bahwa film ini cukup bagus, walaupun terlihat low budget. Tapi film ini berhasil menggait hati para penontonnya. Banyak yang komentar kalau film ini adalah salah satu contoh film yang tidak memerlukan budget besar dan aktor terkenal untuk menjadi film yang bagus. Yang ketujuh ada Before I Fall. Kalau film yang satu ini lebih berpusat pada pesan moral yang coba disampaikan. Seorang gadis muda terjebak dalam satu hari yang berulang-ulang. Seperti putaran waktu yang tak ada hentinya, Samantha harus menemukan cara agar bisa keluar dari hari tersebut. Kehidupannya yang tampak sempurna tiba-tiba jadi terbalik dan kacau. Samantha mulai mencari tahu misteri dan rahasia dari setiap orang yang ada di dekatnya, dan memutuskan untuk membuat semuanya jadi lebih baik. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Temanya tentang seorang remaja perempuan kaya raya yang hidup mewah, tiba-tiba hidupnya menjadi terbalik karena suatu insiden. Kalau menurut saya film ini cukup seru, tapi kalau dibanding dengan film-film sebelum ini, menurut saya masih kalah jauh. Yang kedelapan ada ARQ. Ceritanya tentang sepasang kekasih bernama Renton dan Hannah yang terjebak dalam sebuah rumah gitu, yang terus mengulang waktu setiap mereka mati. Jadi latar waktu di film ini itu ada di masa depan di mana bumi telah hancur
dan sedang terjadi peperangan antara dua kubu organisasi besar yang misterius. Tidak dijelaskan secara detail tentang siapa dan kenapa kedua organisasi ini berperang. Yang jelas di dalam rumah Trenton dan Hannah terdapat mesin waktu yang sedang diperebutkan oleh organisasi-organisasi tersebut. Bagian yang menarik dari film ini adalah, biasanya kan di film-film sebelumnya yang mengulang waktu itu hanya satu orang, yaitu sang tokoh utama. Tapi di film ini ada lebih dari satu orang yang akan bisa mengingat kejadian di hari-hari yang berulang itu. Cuma kalau penilaian saya mengenai keseluruhan dari film ini nggak terlalu bagus ya. Terkesan sepi, membosankan, dan nggak ada gairah saat nonton film ini. Yang kesembilan ada The Butterfly Effect. Film ini merupakan salah satu film time travel terbaik yang bertema putaran waktu. Evan Treborn adalah seorang pemuda yang punya masalah aneh dalam hidupnya. Sejak kecil ia sering kehilangan kesadaran dan ingatan di waktu-waktu tertentu dalam hidupnya. Evan tak pernah tahu tentang apa yang terjadi saat ia kehilangan kesadaran. Oleh sebab itu, Evan selalu menulis segala aktivitasnya dalam sebuah catatan. Saat ia sudah bertambah dewasa, Evan duduk di bangku kuliah, dan sejak saat itu ia tak pernah mengalami hilang ingatan lagi. Di suatu siang, Evan mencoba untuk melihat catatan masa kecilnya, di mana ia sering mengalami hilang ingatan. Evan mulai mengingat suatu kejadian di masa lalunya, dan secara misterius ia bisa kembali ke masa lalu saat ia masih kecil, seperti yang ada di catatannya. Dari situ Evan menyadari bahwa dirinya bisa kembali ke masa lalu dengan membaca dan mengingat catatan masa kecilnya. Hati-hati ya, ada adegan 18 plus di dalamnya. Setahu saya film ini punya beberapa versi. Pertama ada versi Blu-ray biasa, kedua ada versi Director's Cut. Kalau versi yang lain saya kurang tahu. Kebetulan saya nonton yang versi Director's Cut. Kata orang versi DC ini lebih mudah untuk dipahami. Yang ke-10 ada Primer. Film ini tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Itu karena hanya orang-orang niat saja, dalam tanda kutip, yang mau memahami film ini. Kenapa bisa begitu? Karena film ini sangat rumit, membingungkan, dan bahkan membosankan. Banyak yang berkata bahwa film ini hanya bisa dipahami kalau kita sudah menontonnya berulang kali. Bercerita tentang dua orang sahabat bernama Aaron dan Abe, beserta teman-teman lainnya yang tengah mengerjakan sebuah proyek ilmiah. Tak jelas apa yang mereka kerjakan, tapi tampak seperti sedang meneliti sesuatu. Setelah berbagai kegagalan, akhirnya Aaron dan Abe menemukan fakta bahwa mesin yang mereka kerjakan tersebut mampu digunakan untuk mengurangi massa sebuah benda. Tapi di balik keberhasilan tersebut, terdapat sesuatu yang aneh, dan mereka mulai berpikir kalau alat tersebut sebenarnya adalah mesin waktu. Yang ke-11 ada Happy Death Day series. Sejauh ini series ini terdiri dari dua film. Yang pertama Happy Death Day, yang kedua Happy Death Day to You. Tokoh utamanya adalah seorang cewek kuliahan cantik, populer, dan sombong bernama Tree. Hari itu adalah hari ulang tahun Tree. Ia tak pernah menyangka di hari bahagia pesta ulang tahunnya akan terjadi tragedi mengerikan, yaitu seorang pembunuh yang mengincar Tree. Anehnya, secara misterius, pembunuhan itu terus berulang-ulang dan Tree terus terbunuh dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin pembunuhan yang berulang itu hanya bisa berhenti jika Tree telah menemukan siapa pembunuhnya. Awalnya saya pikir ini film horor yang sangat mengerikan. Ternyata ada genre komedi di dalamnya yang membuat ceritanya asik dan tidak membosankan. Menurut saya, konsep dari filmnya cukup unik, walaupun konsep putaran waktu ini sudah bukan hal baru. Tapi Happy Death Day mampu menambah sejumlah bumbu-bumbu baru di dalamnya berbekal dengan genre komedi ini. Nah, di film keduanya akan diceritakan alasan sebenarnya kenapa Tree bisa mengulang waktu pada hari ulang tahunnya. Kedua filmnya cukup bagus menurut saya, tapi mungkin hype dari film kedua ini terbilang kurang karena mungkin para fans takut kalau cerita film yang pertama yang udah bagus jadi rusak gara-gara ada sequel.
Yang ke-12 ada Memento. Kalau film yang satu ini sebenarnya bukan time travel ya, tapi tetap saya masukkan ke dalam daftar film ini karena ada unsur yang sangat melekat dan mendekati pada tema putaran waktu yang sedang kita bahas saat ini. Bukan karya Christopher Nolan kalau filmnya tidak unik dan beda. Bercerita tentang seorang pria bernama Leonard yang mengidap kelainan otak, yaitu tidak bisa membuat memori baru sejak suatu tragedi yang menimpa dirinya. Jadi Leonard ini akan selalu hilang ingatan setiap beberapa menit sekali. Itu menyebabkan dirinya selalu membuat catatan dalam bentuk foto, tulisan, bahkan berbagai tato di tubuhnya. Tidak cukup sampai di situ, Leonard begitu menderita karena ia harus mencari pembunuh istrinya yang pastinya nggak akan mudah. Film ini sangat membingungkan, dan saya yakin sebagian besar dari kamu akan sangat bosan dan malas nontonnya. Itu karena filmnya banyak diisi dengan adegan-adegan yang diulang-ulang untuk menjelaskan setiap bagian dari potongan memori si Leonard ini. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu suka dengan film ini, meskipun si pembuat film sudah berusaha mengulang-ulang adegan yang ada, tapi seluruh film tetap membingungkan bagi saya. Barulah di akhir film akan dijelaskan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada perjalanan balas dendam Leonard. Yang ke-13 ada Predestination. Predestination itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya takdir. Di masa depan ada sebuah badan penegak hukum yang memanfaatkan mesin waktu untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi. Ada agen khusus yang ditugaskan untuk menjelajahi waktu demi menangkap para penjahat itu. Suatu ketika, ada seorang penjahat yang dapat memanipulasi waktu sama seperti para agen khusus itu, sehingga dirinya menjadi musuh bebuyutan seorang agen. Di suatu malam, agen ini memutuskan untuk datang ke sebuah bar dan berbincang dengan seorang pria misterius. Pria itu mengaku bahwa dulu dirinya pernah jadi seorang wanita. Nah, bagaimana kisah seorang wanita bisa jadi seorang pria secara utuh, benar-benar pria gitu. Kisah pria misterius ini yang akan jadi kunci untuk sang agen dalam memecahkan kasusnya. Sebenarnya tempo dari film ini cukup lambat. Nggak heran kalau sebagian kamu akan bosan saat menonton film ini. Tapi kalau kamu mau sabar sampai akhir film, kamu akan dibuat kaget setengah mati setelah paham dengan jati diri sebenarnya dari sang agen. Menurut saya ini film time travel yang paling aneh ya. Yang ke-14 ada Project Almanac. Film ini akan banyak disajikan dalam bentuk found footage. Buat teman-teman yang nggak tahu, found footage itu seperti rekaman video dari HP atau dari kamera yang biasa dibawa untuk ngevlog gitulah. Sekelompok remaja telah menemukan sebuah rancangan atau panduan untuk membangun mesin waktu. Mereka mulai mencoba untuk membangun mesin waktu tersebut dari berbagai benda yang tak terduga seperti Xbox dan baterai mobil, dan akhirnya berhasil. Sejak saat itu, David dan teman-temannya bertekad untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Mereka pun mulai bersenang-senang dengan melakukan berbagai macam hal menyenangkan yang menjadi mimpi para remaja pada umumnya. Namun saat salah satu dari mereka melanggar sebuah aturan, semuanya jadi berantakan. Walaupun cara membangun mesin waktunya cukup aneh, tapi sebenarnya filmnya cukup bagus karena saya suka saat melihat para remaja ini mulai menggapai impian mereka dengan berfoya-foya. Saya ikut membayangkan tentang apa jadinya jika kita punya mesin waktu yang sama. Jadi itu dia film-film time travel bertema putaran waktu terbaik yang bisa saya sampaikan. Kira-kira kalau misalkan ada temanmu yang memberitahu bahwa dia sudah mengulang hari, kamu percaya nggak?